maaf ya, PKL itu ya. Itu meskipun seperti itu ada distribusinya loh. Iya. Iya. Ada distribusinya tiap PKL malam. PKL istilahnya pedagang kaki lima. Iya. Oke. Itu mereka juga melakukan kegiatan ilegal ya berarti ya. Kalau misalnya di tempat yang tidak pas. Sesuai ya. Dan itu ada restribusinya gitu. Iya betul. Makanya terkadang Satpol PP menertibkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Trihutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali ini Bapak Trihutomo. Ya, 2 pekan sekali bisa konsisten dan istiqomah di sini untuk selalu beredukasi tentang usaha-usaha ilegal di Kabupaten Jepara. Salah satunya contoh adalah penambangan ilegal yang sudah seperti Bapak Trihutomo selama ini sosialisasikan kepada pemirsa di podcast kita Ngonsendika. Dan di sini tema yang kita angkat adalah tentang dampak kegiatan usaha ilegal ya Pak ya. Ini usaha ilegal. Kita fokus ke usaha ilegal terhadap tata ruang di Kabupaten Jepara. Usaha-usaha di Kabupaten Jepara ini kita melihat memang sudah sangat banyak sekali marak, terutama Jepara ini kota industri. Sedangkan di Kabupaten Jepara itu sendiri semuanya ini rata-rata adalah para pengusaha. Ternyata di sini menurut Bapak Trihutomo seperti tema yang kita angkat ada banyak sekali juga usaha ilegal. Dan ini dampak-dampak terhadap tata ruang di Kabupaten Jepara. Ini nanti bisa disampaikan kepada pemirsa sebagai opening statement Bapak Trihutomo seperti apa usaha-usaha ilegal ini yang bagaimana, kemudian aturannya supaya tidak menjadi usaha ilegal itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi kalau tema sore ini ya itu berkaitan dengan tata ruang. Yang kita ketahui adalah perlu kita ketahui bahwa tata ruang adalah perizinan dasar dan bagaimana kita harus melaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai dengan pedoman supaya dampak-dampak jangka panjang ini tidak terjadi ya, terutama dalam hal pembangunan daerah karena kegiatan yang berkaitan dengan tata ruang tadi itu pembangunan jangka panjangnya seperti apa. Tapi kembali lagi di Jepara sendiri itu ada berbagai sektor. Kalau tadi Mbak Dinda menyampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan usaha ilegal, tentu di situ ada sektor-sektor ya. Mungkin di situ ada sektor pariwisata, sektor pertambangan misalnya ada atau ada sektor industri. Ya tentu di situ ada pedoman-pedoman aturan yang harus kita patuhi ya. Dan sesuai tema bagaimana itu berdampak pada tata ruang, tentunya sektor-sektor yang berkaitan dengan tata ruang. Misalnya salah satu contoh adalah tambang atau alih fungsi lahan. Ya, alih fungsi lahan itu berdampak langsung ke tata ruang. Pertambangan itu juga berdampak pada tata ruang. Ya, di situ ada kegiatan usaha tambang, di situ ada pengangkutan dan di situ ada istilahnya tempat untuk menampung material yang dihasilkan. Itu tentu ada pengaruh kegiatan-kegiatan usaha itu. Jadi tata ruang sendiri itu sudah disiapkan aturan. Di sini konteks Jepara itu ada Perda Tata Ruang 2023-2043 yang masanya 20 tahun dan bisa dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya supaya pembangunan ini berjalan dengan baik, tertata. Jadi perencanaan yang sudah dipersiapkan yang dituangkan dalam Perda Tata Ruang Daerah itu berjalan dengan baik kan gitu, sesuai dengan kawasan. Misalnya yang kita tahu bahwa di Jepara sendiri ada kawasan industri, ada kawasan pemukiman perkotaan, perkebunan, sawah dilindungi misalnya. Dan kalau kita melihat Jepara potensi alamnya luar biasa, ada segoro gunungnya, itu tentu tata ruang ini menjadi faktor penting, faktor utama yang harus kita jaga. Betul. Jangan sampai karena pemanfaatan ruang yang tidak sesuai itu bisa berdampak jangka panjang, terutama
bisa menghambat pembangunan daerah. Iya, itu menghambat pembangunan daerah. Sedangkan di sini kalau kita melihat ya Pak ya, usaha ilegal. Kenapa harus disebut ilegal gitu loh? Padahal mereka itu melakukan usaha itu di lahannya sendiri. Meskipun lahan itu dilindungi oleh pemerintah, tetapi mereka membeli lahan itu untuk didirikan sebuah usaha. Apakah memang harus memakai aturan perizinan lapor kepada pihak pengelola tata ruang itu tadi sehingga dari pemilik lahan itu merasa keberatan gitu loh Pak untuk melakukan pelaporan begitu karena merasa bahwa iki neng lahan-lahanku sendiri, kenapa saya harus izin, kenapa saya harus melakukan legalitas perizinan, ini bagaimana Pak menurut Bapak Tri? Jadi ya kita harus gini ya Mbak Dinda, kembali lagi bahwa negara pemerintah hadir itu ya melalui aturan itu yang dibuat itu, dan aturan dibuat itu sudah melalui kajian-kajian akademisi maupun kajian dari dampak-dampak ya yang jangka panjang itu. Tentu kita harus kembali lagi ke regulasinya seperti apa, dan terlepas dari itu lahan milik sendiri atau apapun itu ada regulasi aturan yang mengatur dan pedoman-pedoman dalam apa yang harus kita patuhi, sehingga di sini kuncinya adalah kepatuhan, dan aturan itu dibuat bukan untuk tujuan yang jelek ya, pastinya itu pasti ada untuk tujuan yang baik, jangka panjang yang lebih baik begitu ya pastinya, karena kalau berkaitan dengan tata ruang berarti ada perencanaan pemerintah daerah itu untuk membangun jangka panjangnya seperti apa itu sudah ditentukan kawasan-kawasannya. Kalau Mbak Dinda tadi sampaikan misalnya itu di lahan sendiri dan harus melakukan izin ya. Dan lain sebagainya. Kok ribet banget gitu loh. Dilihat dulu, jadi di situ kan ada luasan, ada dampak ya. Terus ada potensi-potensi jangka panjang seperti apa. Itu yang menjadi istilah analisa bahwa perizinan yang harus dipenuhi itu apa kan. Tapi kalau kita kembali tata ruang itu pasti sudah ditentukan kawasan-kawasannya ya. Ada kawasan industri, kawasan pangan, misalnya tanaman pangan, kawasan pemukiman perkotaan, kawasan perikanan dan lain-lain. Tentu itu harus dipergunakan atau difungsikan sesuai fungsinya. Kalau itu tidak digunakan sesuai fungsinya, saya kira ini juga akan menghambat tadi yang saya sebut, menghambat pembangunan daerah, ya, mengalami kerancuan, ya, bagaimana kawasan yang seharusnya pemukiman, ya, tapi di situ untuk industri misalnya, ya. Tentu ketika sudah menentukan kawasan-kawasan itu sudah melalui analisa. Tapi kenapa harus disebut ilegal, Pak? Ya, kalau disebut ilegal berarti tidak ada kepatuhan terhadap aturan, kan gitu. Karena sudah ada aturan yang mengatur. Ketika dia tidak mematuhi aturan yang ada, berarti itu disebut ilegal. Di Jepara sudah marak kayak gini, Pak, peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus di lahan sendiri tapi disebut ilegal ini? Banyak ya, banyak. Makanya tadi dilihat dulu. Apakah itu hanya membangun sebuah rumah atau skala usaha atau industri atau suatu usaha yang berdampak, ya, bisa berdampak pada lingkungan, ya, pada sosial ekonomi. Ini ya, berarti tidak hanya 1, 2, 3, 4 tapi banyak ya Pak ya? Banyak. Wah. Ya banyak. Termasuk salah satunya adalah penambangan ilegal di lahan sendiri ini? Ya, jadi tambang ilegal rata-rata tadi itu juga di lahan sendiri loh Pak. Lahan sendiri ya, seperti yang kemarin sudah putusan itu juga di lahan sendiri. Jadi dia membeli lahan, ditambang, tapi tidak mematuhi pedoman yang ada. Makanya para pemilik penambangan ilegal ini kekeh untuk tetap melakukan kegiatannya meskipun itu disebut ilegal karena merasa itu miliknya gitu. Iya, milik sendiri. Ketika kami melakukan survei ke lapangan, kejadian-kejadiannya seperti itu Pak. Iya, tapi perlu dicatat. Iya. Kegiatannya itu berdampak pada lingkungan dan jangka panjang sosial ekonomi enggak, kan gitu. Jangan menyamakan ketika usaha-usaha sendiri, lahan-lahan sendiri, tapi tidak
mempertimbangkan potensi-potensi dampak yang akan terjadi. Ini berarti tidak hanya sekedar merugikan tapi dampak jangka panjang. Jangka panjang. Karena makanya itu kegiatan usaha seperti tambang itu ada istilahnya analisa dampak lingkungan ya, perizinan lingkungan. Itu fungsinya tadi. Dia menganalisa ya istilahnya mengevaluasi ya potensi-potensi yang akan terjadi ketika kegiatan itu dilakukan. Terhadap lingkungan, sosial ekonominya, infrastrukturnya seperti apa. Itu kalau memang memenuhi aturan itu lengkap sebenarnya. Tetapi kalau itu di lahan sendiri berarti pemerintah tidak bisa melakukan sanksi hukum dong Pak? Oh tidak Karena bisa. itu lahan sendiri. Oh, tidak bisa. Jadi hanya mungkin sanksi peringatan dan teguran serta mungkin denda lah. Bukan gitu ya. Jadi, gimana nih? Jadi dia usaha di lahan sendiri. Yang ditindak itu bukan status lahannya, bukan, tapi kan kegiatan usahanya ya. Jadi kegiatan usaha ini yang harus dipahaman juga. Ini bukan masalah ini lahan milik sendiri atau tidak. Kalau kita melihat maaf ya PKL itu ya, itu meskipun seperti itu ada distribusinya loh. Iya. Ada distribusinya tiap malam. PKL istilahnya pedagang kaki lima. Iya. Oke. Itu mereka juga melakukan kegiatan ilegal ya berarti ya kalau misalnya di tempat yang tidak pas. Sesuai ya. Dan itu ada restribusinya gitu. Iya betul. Makanya terkadang Satpol PP menertibkan gitu ya. Makanya contoh seperti toko-toko kelontong ya, UMKM misalnya itu kan ada kewajiban-kewajiban juga ya dalam hal restribusi atau aturan yang seharusnya sama. Jadi toh itu mereka tidak berdampak lingkungan ya, potensi-potensi jangka panjang, dampak-dampak negatif itu kan. Itu harus kita pahami. Iya. Jangan serta-merta seolah-olah ini punyaku sendiri. Kolot gitu ya. Terus usaha-usahaku sendiri ya. Jadi saya tidak berkewajiban untuk memenuhi aturan, tidak. Jadi negara, pemerintah itu hadir ya lewat aturan itu, lewat regulasi yang disiapkan sebenarnya untuk kita semua sesuai dengan kegiatan usaha kita masing-masing kan. Itu ada aturannya masing-masing. Dan jangan lupa bahwa aturan-aturan itu dibuat memakai anggaran. Ya, dengan proses yang panjang ya, dengan dinamika politik yang panjang, dan itu akhirnya ada aturan tapi nyatanya itu tidak dilaksanakan ya, buat apa kan? Iya, gitu. betul. Toh itu menggunakan anggaran kita juga. Iya betul Pak. Dan di sini apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh para pemilik lahan itu sendiri supaya mereka ini tidak terkena sanksi? Kemudian apakah dari awal mereka membeli lahan itu harus disurvei terlebih dahulu, lahan ini tepat guna enggak gitu, sehingga mereka tidak rugi dalam melakukan kegiatan usaha di lahan tersebut? Atau seperti apa? Saran dari Bapak Tri aja. Ya, jadi kembali lagi kepatuhan ya. Jadi pelaku usaha itu juga harus patuh. Dan cara bijaksana salah satunya tadi Mbak Dinda, ketika kita akan melakukan kegiatan usaha apa dan di situ ada lahan misalnya, itu harus dicek dulu ya. Misalnya dia akan membeli misalnya yang akan membeli lahan itu untuk kegiatan usahanya dia harus cek bahwa sesuai perda ini kawasan ini peruntukannya untuk apa. Jangan sampai sudah terlanjur membayar dibeli tapi ternyata tidak bisa untuk kegiatan. yang akan dilakukan oleh dia kan gitu. Itu kan nanti semakin rugi. Iya betul. Itu harus dengan cara bijaksana memang seperti itu. Jadi mengantisipasi potensi dari awal. Potensi dari awal. Potensi negatif ya dari awal negatif. Itu harus jangan dilakukan. Sampai salah beli gitu ya. Iya, jangan sampai salah pengadaan lahan ya ini untuk mau bikin industri malah di sawah di lahan kawasan pangan misalnya. Itu kan nanti perizinannya yang semakin panjang juga biayanya juga akan semakin besar. Berarti yang dilegalkan itu bukan tanah hak milik tetapi usaha yang didirikan itu ya Pak ya? Ya, karena supaya dilegalkan. Status lahan itu juga sebagai perizinan dasar ya. Jadi tata ruang itu menjadi perizinan dasar. Ketika perizinan dasar atau kesesuaian pemanfaatan ruang itu sudah sesuai, sehingga perizinan selanjutnya tentu itu akan
dilakukan. Kalau perizinan KKPR-nya saja tidak sesuai, ya tidak mungkin berlanjut kan gitu. Sudah selesai di situ. Betul. Tapi kalau dipaksakan ya tadi ada sanksinya ya. Ada sanksinya. Iya. Tapi setelah kami melakukan survei lapangan ketika Bapak Trihutomo mengadakan kegiatan podcast berkali-kali pertemuan di sini, banyak kok Pak perubahan gitu. Kita melihat ya dari pemerintah ini sudah melakukan peraturan-peraturan yang lebih bagus, lebih tegas begitu, dan sehingga dari penambang-penambang ilegal ini juga agak sedikit berkurang. Ini kenyataannya seperti itu Pak, dari edukasi dan sosialisasi yang Pak Trihutomo lakukan ini ada gitu. Gimana ini solusinya untuk kedepannya dari Bapak Tri? Ya itu sebenarnya harapan kita ya. Jadi jangka panjang bagaimana masyarakat semakin paham, pemerintah semakin efektif dalam pengawasan dan regulasi itu bisa dijalankan dengan baik. Ya, tentunya ini sebagai perlindungan pada pelaku usaha sendiri dan tentunya akan berdampak pada pemerintah sendiri, terutama ada pajak yang masuk, ini yang penting. Jadi ada PAD. Kita jangan munafik ya bahwa saat ini pemerintah sendiri memerlukan itu karena ada pangkasan anggaran yang efisiensi anggaran. Iya, betul. Itu harus efektif juga. Jadi bagaimana yang ilegal ini bisa legal sehingga pemerintah bisa mendapatkan PAD dari situ. Ini harus dilakukan. Memang sudah lama saya sampaikan meskipun di forum ya tahun lalu, sering di forum atau dimanapun itu memang sering sampaikan. Bagaimana usaha-usaha ilegal ini bisa legal sehingga pemerintah bisa mendapatkan PAD dari situ. Jangan sampai masyarakat yang dibebankan ya, kejadian-kejadian di luar daerah kita lah ya, jangan sampai pajak dinaikkan itu masyarakat nanti yang dibebankan, tapi bagaimana mengefektifkan kegiatan-kegiatan ilegal ini supaya legal sehingga pemerintah bisa mendapatkan PAD dari situ dan kemanfaatannya kembali lagi ke masyarakat. Gitu. Ya. Jadi masyarakat dapat, pemerintah juga dapat, kita sama-sama terlindungi begitu ya Pak terlindungi, ya. Tuh. Ya, di sini gini Pak, tadi sempat Bapak Trihutomo menyampaikan banyak kejadian di lapangan untuk usaha ilegal ini. Selain tadi salah satunya adalah penambangan ilegal, kemudian mendirikan sebuah perusahaan industri, kemudian satunya lagi mungkin alih fungsi. Banyak. Dan salah satunya yang saya sebutkan, apalagi sih Pak, biar masyarakat ini bisa memahami apa-apa saja sih yang sekiranya itu tidak boleh didirikan usaha tersebut di lahan yang dilindungi, biar paham gitu Pak untuk kelanjutannya. Iya, kalau membahas itu mungkin di podcast ini harus panjang ya? Harus part 1, 2, 3 dan selanjutnya ya. Ini harus itu maksudnya ya. pemahaman aja sekilas. Tapi gini, jadi intinya kita harus ini. Pertama, yang perlu diketahui perizinan dasar ya. Perizinan dasar adalah kesesuaian pemanfaatan ruang. Ini menjadi kunci. Perizinan dasar sesuai pemanfaatan. Iya. Jadi perizinan dasar itu adalah kesesuaian pemanfaatan ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang. Sehingga ini menjadi kunci. Maka yang dilakukan cara bijaksana tadi ketika akan melakukan kegiatan usaha, dicek dulu bahwa kawasan tersebut bisa enggak untuk kegiatan usaha yang akan dilakukan. Ini pemahaman untuk semua masyarakat loh Pak ini. Iya, jangan sampai apalagi pengadaan lahan itu melalui transaksi jual beli. Jangan sampai dibeli baru dicek. Ini akan mengalami kerugian kalau ke kawasan itu atau lahan itu tidak bisa peruntukan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga cara bijaksana adalah ngecek dulu. Kalau itu terjadi transaksi, dicek dulu apakah ini bisa untuk kegiatan usaha yang dilakukan. Baru ketika sudah mendapatkan informasi dari tata ruang bahwa ini bisa dilakukan, proses selanjutnya. Gitu ya, itu cara yang bijaksana ya. Iya. Ada lagi pesannya Pak selain itu? Ya kepatuhan. Jadi kepatuhan terhadap persyaratan dasar ada 2, kesesuaian pemanfaatan ruang dan perizinan lingkungan. Cek dulu, terus kemudian kepatuhan. Ya, jadi yang penting kuncinya di perizinan dasar ya. Jadi kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dan perizinan lingkungan. Nah, jangan lupa perizinan lingkungan ya atau analisa ini adalah untuk menganalisa. Ya, mengevaluasi, menginventarisasi potensi-potensi yang akan terjadi. Potensi dampak negatif yang akan terjadi sehingga ini bisa diantisipasi dari awal. Itu jangan sampai kita salah langkah di situ.
Itu. Karena ini dampaknya banyak sekali ya, seperti yang tadi Bapak Tri Hutomo sampaikan, ada ekonomi, sosial. Ya, sosial ekonomi, ya, ada keterhambatan dalam pembangunan daerah. Itu salah lingkungan duanya. Sekitar. Ya, kerusakan lingkungan dan banyak sekali. lain-lain ya. Dan jangka panjang ini. Jangka panjang tentunya dari ekosistem dan lain-lain, itu jangka panjangnya di situ. Gitu. Kalau di sini kan masyarakat mungkin yang menyaksikan podcast kita semakin memahami dan semakin mengetahui, sehingga meskipun kita sudah melakukan survei di lapangan, banyak terjadi perubahan yang lebih baik saat ini. Mungkin ini dampak dari edukasi dan sosialisasi yang kita lakukan terus menerus tanpa henti, dan semoga kedepannya semakin lebih baik untuk Jepara ya Pak ya. Iya. Jadi yang kita harapkan yang saya harapkan pertama kepatuhan tadi, kepatuhan terhadap regulasi itu bagi pelaku usaha, penindakan dan pengawasan pada pejabat yang berwenang terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha ilegal. Terus pemberdayaan masyarakat ini sebagai solusi, jangan sampai masyarakat dibiarkan bergantung ya ekonominya pada kegiatan-kegiatan ilegal itu tadi. Ya, dan reklamasi terhadap kerusakan lingkungan, terutama pasca tambang itu juga ini patut menjadi perhatian khusus ya, supaya potensi dampak jangka panjang itu tidak berdampak pada masyarakat. Itu tentunya akan membahayakan dan potensi dampak negatifnya pada masyarakat. Itu Mbak Dinda. Baik Bapak Tri Hutomo, semoga bermanfaat terus ya edukasi dan sosialisasi yang kita lakukan bersama Aji Cakra Indonesia. Bapak Tri Hutomo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.